pesannya Pak Jokowi jadi kontraproduktif Jadi jadinya. gini, kita sebetulnya mengatur secara rigid persoalan ini di rezim hukum perundang-undangan kita. Ada Undang-Undang 7 tahun 2017, ada Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan lain sebagainya detailing di PKPU. Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu pasal 380, 382 jelas mengatur bahwa memang dimungkinkan ya presiden itu untuk yang namanya ini cawe-cawe dalam konteks positif ini. Kenapa? Presiden itu bagaimanapun adalah jabatan politis. Ya. Dia seorang politisi juga yang juga tentu memiliki hak untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politiknya sepanjang, ini dia, sepanjang tidak melanggar aturan. Nah, aturan yang jelas itu di 382 Undang-Undang 7 tahun 2017. Presiden, gubernur, bupati dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Oke. Nah, jadi rigid. Sepanjang itu enggak merugikan orang. Kebijakan itu artinya mau basicing ya umum atau reheling yang bersikap peraturan ya. Ada dua alternatif itu. Tetapi ya sepanjang tidak melanggar, tidak memenuhi ketentuan itu ya menurut saya itu hal yang wajar. Jadi Nah, Mas Habib, mempunyai keinginan bahwa apa yang sudah beliau wujudkan, beliau perjuangkan selama ini terus berlanjut, itu hal yang wajar-wajar saja sepanjang tidak melanggar hak-hak betul, orang. ini balik lagi, memang benar presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tapi di sisi lain juga sebagai politisi. Ya. Tapi kan label presiden ini nggak bisa lepas. Ya pasti. Ketika muncul pernyataan itu Ya, kan makanya, multitafsir di masyarakat, menimbulkan kehebohan ada gitu. batasannya. Sama-sama kita bersepakat, kita atur dalam undang-undang pemilu, dalam PKPU, dalam kode etik penyelenggara pemilu, ya kan? Bahwa nggak boleh loh, presiden itu bukan merupakan jabatan yang dilarang untuk ikut dalam kampanye. Kan ada jabatan pimpinan TNI, Polri, komisaris BUMN dan lain sebagainya. Itu nggak ada presiden, nggak ada wali kota, nggak ada gubernur, nggak ada bupati. Kenapa? Karena kita bersepakat bahwa presiden ini tetap bisa seorang politisi, gitu loh. Oke. Kodratnya seorang presiden tetap bisa seorang politisi. Nah, gitu. apakah pas gitu Mas Andika? Apakah elok itu keluar walaupun memang dia politisi, tapi kepala negara loh ini menimbulkan polemik akhirnya di masyarakat itu pernyataan. Ya, meski tidak melanggar undang-undang, Mbak Anggi, Mas Habib, saya melihat begini ya, presiden itu adalah satu jabatan karir politik tertinggi dari semua para politisi. Politisi menjadi negarawan ketika dia menjadi presiden. Jadi Presiden Jokowi sebenarnya sudah dibekali privilege yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang negarawan. Ya, Pak Mardhani pasti batinnya pengen jadi presiden juga, Mas Faldo dan Mas Habib. Jadi sebenarnya yang saya ingin tekankan, Pak Jokowi itu punya opsi lain untuk mengatasi situasi ini, untuk bisa mendeliver agar kebijakannya tetap berlanjut tanpa menggunakan gaya-gaya politisi, Mas Habib. Dia bisa menjadi seorang negarawan yang lebih elegan dalam memastikan agenda-agenda itu berlanjut. Oke. Gitu. Ini Mas Faldo nggak elegan ini berarti presiden ketika ngomong begini untuk memastikan programnya berlanjut. Ada cara lain harusnya yang dipilih lebih baik. Ya lebih sebenarnya elegan. kan yang nggak boleh kita lupa juga bahwa konteks cawe-cawenya itu tetap jangan kita potong nih. Betul. Cawe-cawe. Jadi itu Ya. dalam satu tarikan nafas. Satu Iya, tarikan betul. nafas nih. Demi kepentingan bangsa. Ya, Ya. bukan terminologi Oke. negatif pasti satu. Yang kedua, bicara soal Pak Presiden Jokowi, kita nggak bisa lupa juga bahwa di pertemuan itu beliau juga nyampein bahwa saya ini 5 kali menang pemilu. Jadi saya tahu betul bagaimana caranya untuk mendukung tidak mendukung orang di pemilu. Karena dia 5 kali menang pemilu nih, Mbak Anggi. Dari wali kota Solo, gubernur dan Ya. presiden 2 kali. Jadi jangan lihat Pak Presiden Jokowi ini Maksudnya mau menang juga, lagi gitu. juga Kandidat bukan yang orang didukungnya menang lagi, begitu dan maksudnya? kita bisa lihat juga track record sebelumnya Oke. Pak Jokowi emang pernah kelihatan gitu. Ya, coba kita jujurlah dengan diri kita masing-masing gitu. Nah justru ini Dengan jadi menarik. adanya Bung Faldo. beberapa orang-orang. Justru ini dengan 5 kali menang pemilu seperti yang dibilang, kenapa Jadi dia harus tahu muncul? aturannya. Iya, kenapa harus muncul omongan ini saya harus cawe-cawe? Ada, Nah, dia ada tahu ketakutan. Nah, batasannya yang pertanyaannya tadi gini, disampaikan Bang Habib. ada ketakutan apa presiden Dia makanya ada sampai cawe-cawe? Oke, aku lanjutin dikit Kak. Jadi beliau tahu apa batasannya, aturan main, Betul. paham banget nih. Ya. 5 kali pemilu strike win, ya. Yang kedua, bicara soal keberlanjutan pemerintahan, program-program. Memerintah itu kan bukan hanya soal bicara masa depan, tapi mensinkronisasi apa yang dikerjakan hari ini dan bagaimana ke depan. Jangan lupa apabila teman-teman dan
pemirsa sekalian melihat beberapa kali statement terakhir Presiden bicara soal bonus demografi, kita akan masuk ke negara maju dalam beberapa tahun ke depan, itu tentu menjadi sebuah pikiran seorang Presiden. Bagaimana ini masih on the track. Kita bicara cawe-cawe ini untuk cita-cita kok, untuk legacy, untuk pemerintahan yang berkelanjutan. Di samping kepuasan masyarakat juga menunjukkan angka yang meyakinkan Benar, sekali. jadi pertanyaan saya idealnya kan memang begitu. Cawe-cawe untuk keberlanjutan pemerintah, untuk negara lebih maju lagi gitu kan konsepnya. Cuman yang tertangkap di publik ini ada kekhawatiran apa sih Pak Siapa Presiden yang sampai khawatir? harus muncul, saya harus cawe-cawe sehingga ini berjalan dengan, Komen gitu. artinya kan ada ancaman ini jangan-jangan Yang khawatir pemilunya. kan ada 3 calon koalisi blok nih. Satu udah teriak, 2 lagi santai-santai aja karena belum jadi. Kan Jadi yang koalisinya. satu yang teriak yang khawatir. Faldo, Mas boleh Mardhani bisa jadi jawab. yang belum teriak tuh belum paham. Berbahaya sekali kalau last minute tiba-tiba Pak Jokowi mengubah pilihan dan mengubah Ubah peta dukungan berbahaya. ya. Tapi itu terserah Pak Jokowi lah. Saya cuma ingin menggarisbawahi begini. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kaidah likuli marhalah rijaluha. Ya, setiap tahapan itu ada orangnya. Pak Jokowi udah selesai kok 10 tahun. Kalau straight win 5, harusnya nggak usah cawe-cawe gitu loh. Udah dan dia nanti bisa kampanye kok. Nanti saat sudah mulai penetapan. Kalau sekarang kelihatan sekali kita kan nggak melihat kalimat cawe-cawe itu dari ujung, Anggi. Lihat runutan-runutan sebelumnya. Yang sederhana, inti sederhananya ada yang didukung. Ada yang tidak didukung. Kebetulan yang tidak didukung ini banyak kasus. Ada yang mau dikriminalisasi melalui Formula E, ada yang demokratnya mau dicopet, ada yang macam-macam. Sehingga wajar kalau banyak publik melaporkan ke Mas Anies dan tim, ini berbahaya sekali. Tidak ada pernyataan cawe-cawe saja. Sudah ada mulai kekhawatiran ada itu. jejaring-jejaring yang dibuat. Saya Dan itu- kalau tadi straight win, mestinya nggak usah cawe-cawe. Saya itu Yakin gitu loh. Saya Ini itu sekarang malah nggak yakin. Saya itu gitu. belajar banget soal husnuzon sama Pak Mardhani ini. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, berbaik sangka dengan seseorang dan dalam derajat tertentu, mari kita lihat bahwa upaya ini sekali lagi Mbak Anggi, upaya ini adalah sebuah upaya untuk memastikan cita-cita keberlanjutan kita berjalan. Walaupun Terlepas tadi dibilang mungkin jangan ada sampai menyandera proposal, dong. ada proposal dari perubahan, kan nggak pernah dilarang juga, Iya. silahkan aja. Tapi gitu. Mas Adi kan bilang Dan ditanya jangan juga sampai gimana menyandera caranya. kader-kader lain, Gimana calon-calon juga lain. caranya, ya kan? Jadi gimana caranya, apa yang mau diubah, itu kan perlu kita Oke. tunggu juga. Nah, Oke. caranya menurut saya Mas Faldo yang paling elegan adalah Pak Jokowi bisa memanggil calon-calon yang Kalau bicara Potensial. bicara komunikasi Bang Andika, pasti kita tahu Pak Prabowo Menhan, Ketua Partai Gerindra, ada kursi di parlemen. Ya. Pak Ganjar Gub, ya, ada kader PDIP, sesama kader. Pak Anies ketika jadi Gub DKI di event yang dibangga-banggakan oleh Pak Anies, Pak Jokowi ngasih piala, Pak. Ada konteksnya. Ya, Komunikasinya tetapi gitu. itu secara simbol kan 2 kali Nasdem nggak diundang dalam pertemuan presiden dengan para Halal pimpinan bihalal. parpol gitu kan. Itu Halal secara bihalal. simbolis bahwa ada Dan 2 Presiden juga kandidat yang jawab loh. mendapatkan preferensi, ada Presiden satu juga kandidat jawab. yang resistensi gitu Presiden kan. juga jawab Demokrat dan partainya Pak Mardhani juga sering kok ke sini katanya beliau. Malam-malam Dan katanya. presidennya adalah Nasdem tidak diundang karena sudah ada koalisi Koalisi yang sendiri. lain. Jelas itu loh. Pernyataan dari Pak Jokowi yang tidak perlu tafsir bahwa yang ini excluded, yang ini included. Mau cawe-cawe lagi sehingga connecting the dot-nya kemana cawe-cawenya itu Jadi, bisa makin tidak mengkhawatirkan, seuzon, niatnya makin baik, merugikan. Saya tapi melihatnya. caranya buruk.